Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Biasanya di tahun 1900-an pola penyakit yang banyak melanda masyarakat Indonesia itu pola penyakit menular. Artinya disebabkan oleh kuman, virus atau bakteri. Contohnya seperti diare, ya kan? Batuk pilek gitu. COVID-19 itu menular. Nah, di tahun 2000-an ini pola ini bergeser. Ya kan? Muncul pola penyakit tidak menular. Tadinya di tahun 1900-an ini nggak terlalu muncul. Nah, tahun 2000-an ini agak booming. Muncul dia. Apa itu pola penyakit tidak menular? Pola penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman, tidak disebabkan virus, tidak disebabkan oleh bakteri. Jadi yang nyebabin apa? Gaya hidup manusia yang tidak sehat. Contohnya hipertensi, gagal jantung, kadar kolesterol tidak terkontrol, kadar gula darah. Dan yang menyedihkan lagi, yang dia serang bukan hanya yang lanjut, yang kadar gula darahnya tinggi. Jadi itu yang membahayakan. Penyakit tidak menular ini biasanya pengobatannya jangka panjang. Maka ketika sudah beralih pola penyakit tidak menular ini, pola penyakit menularnya hilang. Oh tidak Ibu, belum selesai tugas masyarakat Indonesia untuk melawan pola penyakit menular, sudah muncul yang pola tidak menular ini. Makanya ada beban ganda tentang aktivitas fisik. Kita sendiri mikir aja, kalau memang kita merasa oh enggak, aktivitas fisik saya bagus, berujung tak, ya, puji Tuhan, bagus, lanjutkan. Konsumsi buah dan sayur, hari ini coba diingat kembali dapurnya. Ada nggak buah dan sayur hari ini di rumah? Hari ini saja. Ada. Oke, terima kasih. Harapan kita, Senin sampai Seninnya lagi harus ada sayur. Jangan karena baru maruan libur kan, baru nanti. Jangan ya. Kenapa ini penting Ibu? Kami kasih tahu, tubuh manusia setiap hari butuh nasi, butuh ikan, butuh buah, sayur. Setiap hari tubuh butuh itu. Ya, kalau Ibu hanya makan ikan atau nasi, berarti akan terabaikan si buah dan sayur. Nasi Ibu tidak bisa menggantikan peran si sayur. Ya, ikan tidak bisa menggantikan peran si buah. Jadi kalau kita tidak makan keempatnya, fungsi buah dan sayur terabaikan padahal tubuh butuh. Kalau tubuh kita membutuhkan, tidak kita kasih dalam jangka panjang, jangan heran akan banyak terjadi penyakit yang aneh-aneh di tubuh kita. Alkohol akan merusak hati, itu pasti kalau diminum terus-menerus jangka panjang. Sudah banyak contohnya. Apalagi merokok. Ada udah pilih jabutan sama Marisa di Bagas? Jadi Ibu biarkan Kak itu gak bisa dibilang usir aja Bu. Jadi Ibu lebih milih bapaknya nyaman daripada anaknya atau Ibu sendiri kena gangguan paru. Ini mana? Jadi coba jadi istrinya yang diusir nanti. Ingat Ibu ya, asap rokok itu nggak tawar menawar ya. Ketika asap itu mengenai anak baru lahir pun dia nggak lihat. Asap itu nggak lihat, oh ini baru lahir, jadi nggak boleh pegang paru. Oh enggak, ya. Siapapun yang terhisap asap rokok, parunya lama-lama akan hancur. Kalau ada kasus stunting, biasanya ini pasti ada kasus ini. Buang air besar sembarangan biasanya memicu munculnya kasus stunting. Jadi selama balige masih ada kasus buang air besar sembarangan, untuk stop dari stunting itu hanya mimpi. Jadi kalau kita mau lepas dari kasus stunting, ini juga harus dibenahi. Suka tidak suka harus, tidak bisa juga. Nah, penyakit tidak menular tadi yang saya sebutkan di awal bisa nggak diselesaikan? Bisa nggak dicegah? Bisa. Artinya kalau bisa dicegah, kita punya banyak kesempatan untuk lepas dari penyakit-penyakit tidak menular tadi. Ini dia, gerakan masyarakat hidup sehat.
Gerakan-gerakan seperti ini bisa mencegah penyakit tidak menular sehingga ibu-ibu atau keluarga tidak perlu lagi menderita akibat penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Saya kasih tahu apa itu suatu gerakan atau tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi kata kunci Germas ini, Bu, sama-sama. Sama-sama itu siapa? Ibu, kami dari kesehatan, pemerintah desa, mitra desa, PKK, atau ormas-ormas lain. Artinya semua lintas harus bergerak. Kenapa? Karena semua instansi punya kemampuan berbeda-beda. Kemampuan kami di sini kami mainkan dari sini. Kemampuan desa dari sana dimainkan dari sana. Masyarakat ada kemampuannya, ormas ada kemampuannya. Jadi kalau ditemukan semua kelebihan-kelebihan ini, maka masalah kesehatan bisa kita selesaikan. Ya, jangan main sendiri-sendiri, harus bareng-bareng. Jadi kalau kami hari ini sudah bergerak, harapan kami selanjutnya dilanjutkan oleh semua keluarga desa Lumban Prihat Timur. Jadi, kalau Germasnya dijalankan bareng-bareng, terus-menerus, Ibu ya, ini yang akan kita dapatkan banyak keuntungannya. Kesehatan kita terjaga, kita bisa cari uang karena kita sehat, kita lebih produktif, ya kan Bu? Tidak ada lagi biaya untuk berobat, dan lingkungan tempat tinggal kita akan bersih. Ini keuntungan yang kita dapat, ya. Nah, ini saya sebutkan di awal kenapa sih bentuk Germas kok beda tahun ini dia. Banyak bentuk Germas. Salah satunya hari ini yang kami ambil adalah yang warna pink. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Karena kita mau membantu masalah yang dihadapi Pemkab Toba saat ini. Nah, kalau nanti solusi yang kami kasih ini ibu-ibu diterapkan, yakinlah masalah yang ada di depan ini akan hilang dari desa Lumban Prihat Timur, Balige dan Toba. Tidak akan ada lagi kasus stunting, kasus wasting atau kurus. Tidak ada lagi ibu yang hamil dengan kurang energi kronik. Tidak ada lagi wanita usia subur yang anemia. Tidak ada lagi bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Dan tidak ada lagi ibu yang tidak memberikan akses eksklusif karena alasan dia kurang gizi atau tidak mampu. Ini akan hilang semua kalau nanti kita komitmen meningkatkan pangan sehat di rumah tangga kita masing-masing. Nah, sedikit kami ambil tentang stunting. Kita fokus menyelesaikan ini sebenarnya. Stunting, ada yang tahu stunting itu apa Ibu? Stunting itu adalah gagal tumbuh yang disebabkan asupan gizi seorang anak tidak diberikan secara optimal dalam jangka panjang, dan biasanya ditandai dengan ciri-ciri fisiknya pendek kalau dibandingkan dengan umurnya. Anak yang stunting jika tidak ditangani dengan baik, kelak dia akan tumbuh menjadi seorang manusia dengan kemampuan intelektual yang jauh. Itu paling takut. Kelak jika dia besar, dia sangat beresiko terkena penyakit tidak menular tadi. Sudahlah kemampuan intelektualnya jauh di bawah, terus dia sakit-sakitan, mau jadi apa dia? Itu sebenarnya masalah yang kali besar yang sedang mengintipnya depan. Jadi ibu-ibu muda sekarang yang punya anak, kalau mengabaikan kasus stunting, bukan tidak mungkin dia sudah, kalau anak itu sudah dewasa, dia tidak akan mampu bersaing dengan rekan-rekannya. ASI eksklusif harga mati. Kalau mau anaknya sehat, mau anaknya berkualitas, ini semua kita buat. Asuh dengan baik, beri pola makan yang baik, pastikan dia dapat imunitas lengkap, rutin dipantau tumbuh kembangnya. Ada 120 anak menderita stunting. Ini akibat siapa? Ya, akibat orang tuanya. Si anak nggak tahu apa-apa, Ibu. Ya, balige. Apa sih yang nggak ditanam tumbuh di balige ini? Ya ditanam aja kangkung itu, tusukkan daun ubi itu, batangnya tumbuhnya itu kan Bu. Diolah nanti kita beli bibit bayam, murahnya itu, ditanam dibikin di polybag itu hidup. Tapi ini yang terjadi, asupan gizi anak tidak tercukupi dalam jangka panjang. Jadi ini bukan pekerjaan 1-2 hari, ini yang sudah menahun muncul dia kasus stunting. Kemudian harapan saya Lumban Prihat Timur, kalau ada kasus stuntingnya, Ibu Kader mohon lebih kerja keras, ya, edukasi keluarganya, Ibu BKD, Bina Keluarga Blitar, agar mereka tahu pola makan yang baik seperti apa ya. Tadi kami sudah paparkan masalah-masalah yang sedang dihadapi Desa Lumban Prihat Timur, Balige Toba.
kami juga sudah paparkan bagaimana sih dampaknya kalau itu terjadi. Kami juga mau beri solusi. Itu intinya. Kami mau beri solusi. Harapannya kalau ibu-ibu mau menerapkan ini di rumah ibu masing-masing atau secara berkelompok, ini saya yakin bisa membantu masalah yang kita hadapi. Bule super cantik, budidaya lele, sayur, pakai ember, cegah anak stunting, kurang gizi. Jadi sengaja kita bikin jargonnya agak unik-unik supaya gampang kita ingati. Mau nyoba dong gimana boleh super cantik ya budidaya lele. Kenapa sih kita pilih lele? Karena kita tahu dari sekian banyak sumber protein hewani, lele merupakan salah satunya. Coba. Bibit lele tidak terlalu sulit ditemukan oleh keluarga-keluarga yang ada di wilayah Kecamatan Balige. Ya, kenapa kita pilih sayur? Karena banyak keluarga di Balige, Bu, kami nggak punya sayur, makanya aku nggak masak sayur. Kenapa? Lupa malasnya nggak sempat. Di tanah nggak Bu? Ya, aduh nggak ada tanah kami, kontrak kami, jadi hanya semen. Nah ini menjawab, jadi nggak ada alasan nggak punya tanah. Media ember bisa menjadi tempat hidup sumber makanan sayur untuk rumah tangga. Jadi nggak ada lagi ngeles-ngelesnya. Jadi semua keluarga harus terpapar sayur setiap hari. Ini dia Ibu, makanya kami butuh kemarin ember minta ibunya dan ini Bapak Kevin. Ember yang seperti ini kan saya rasa bisa ada di rumah kita masing-masing Ibu ya. Ini yang mudah. Semakin besar embernya, semakin besar, semakin banyak bibit lele yang kita budidayakan ya. Kalau semakin kecil ya semakin sedikit kan. Jadi lebih bagus besar. Kalau ada ya Ibu bisa dikerjakan sendiri, bisa kelompok bareng-bareng. Mana tahu Ibu ada mau hayo-hayo kan, yuk kelompok-kelompok kan boleh ya kan. Diisi ini embernya dengan air bersih, tidak pakai air tap ya Ibu. Ya, air sumur, air bol gitu ya. Diisi air. Setelah itu Ibu ambil media untuk menanam sayur. Ibu taunya apa? Ini barang bekas pakai Ibu. Kapas kami bolongin di bawah sama samping Ibu pakai solder. Oke, ini nah setelah itu di sini ada yang tahu nyampe ke Ibu? Arang. Ya, ini pengganti dia. Nah, jadi kita pakai. Ini ada yang apa Ibu? Kurang makan kita sisa minta tolong sama si Bapak. Pak, bikinkan dulu Pak. Aku mau bikin bule super cantik dulu di rumah. Kira ada makanan kita 2 bulan ke depan. Seperti ini dia. Di nempel. Apakah bentuknya seperti ini? Enggak. Tergantung berkreasi seperti apa boleh. Ini akan di dalam. Tadi sudah diisi air ya Bu. Ini letak di dalam. Nah, sini. Nah kalau kali ini saya bikin di luar biar kelihatan ya Bu. Tapi nanti letakkannya di dalam kalau nyoba ya Bu. Jangan di luar ya. Ini diletakkan di dalam. Nah, ini saya bikin hanya contoh. Hanya 6 saja. Ini pekerjaan anak sekolah, anak SD bisa buat ini. Gampang kan Bu? Yang penting nempel. Angkat ini di dalam. Oke. Lalu airnya sebanyak apa? Pertanyaan kita. Ini 2 cm harus terkena. Jadi kami Bu, arahnya jangan dihaluskan dikit. Ya sedikit nanti sedikit. Jadi tidak terkena di dalam. Tidak nyampe ke permukaan. Oke. Cm saja. Nah, setelah itu selesai, Ibu masukkan, kita pilih kangkung. Saya bisa coba, tapi ini yang ngetres kangkung. Jadi Ibu misalnya makan beli kangkung, jangan dibuangnya, bersih, sekitar 3 cm, lalu letakkan kangkung di sini. Nah, ini keputusan saya. Oke. Ibu sudah bikin kemarin lagi masuk tadi malam tutup keranjang supaya lelenya enggak lompat-lompat karena semakin besar lelenya akan terasa lompat-lompat. Udah selesai Ibu kasih makan seperti biasa. Kalau soal bagaimana kalau itu sudah lebih jagonya itu dari kami hanya memberikan dia saja metode. Berilah makan seperti biasa. 2 bulan panen. Ibu nggak perlu lagi nyiramnya. Kenapa? Sudah dari bawah. Tapi pantaulah sesekali kenapa airnya akan berkurang. Air yang di ember kenapa? Karena sudah dipisah sama
sayurnya. Jadi nambah terus. Oke? Per 14 hari harapan kami ini harus dibersihkan. Takutnya kenapa? Sisa makanan tadi yang ada di ember dia menyebabkan fermentasi nanti bisa menjadi meleleh. Jadi tetap bersihkan 10 sampai 14 hari, bersihkan saja. 2 bulan dia sudah siap panen Ibu, nggak lama-lama. Jadi sembari nunggu 2 bulan Ibu hanya nengok-nengok. Sesekali bikin di belakang rumah, kita mau terapkan atau tidak itu tergantung kita. Kalau kami besar harapan kami keluarga Desa Lubang Timur ini mau mencoba ini. Jadi nggak ada lagi keluarga yang nggak ada ceritanya, nggak ada sumber pakan, nggak ada lagi sumber proteinnya, nggak ada lagi yang punya saya. Jadi ibu tinggal beli buah. Kalau misalnya ada lahan ibu ya tanam buah, labu layak kayak apa kayak kan, labu biji. Jadi bisa kalau kita mau. Tapi kalau ibu nggak mau terapkan ini, hanya mendengar saja, ingatlah Bu, kondisi kita nggak akan berubah. Dan bahkan mungkin bisa jadi kastanya akan terus lonjak, ya. Dan suatu saat akan menjadi buah yang meledak, dan itu akan merusak kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Untuk mengendalikan stunting ini lebih cepat pada saat di mana itu? Apa waktu dia masih hamil itu atau setelah anak itu? Mencegah. Diawali dari mulai ada yang mau bertanya. Untuk mengendalikan stunting ini lebih cepat pada saat di mana itu? Apa waktu dia masih hamil itu atau setelah anak itu? Mencegah. Diawali dari mulai 1000 hari pertama kehidupan mulai hamil. Nanti ibu-ibu itu, kenapa aku tanya itu? Bagiku sih nggak perlu itu, tapi buat ibu-ibu yang muda itu perlu. Dan maksudnya gini Bu, apa asupan makanan pada saat hamil itu? Karena kan banyak kan waktu istri saya hamil, yang paling dominan dia makan mangga muda, hidamnya kan. Maksud kita biar ibu-ibu ini tahu apakah memang bisa berkata makanan yang bergizi seperti daging, makan daging atau Intinya sama, gizi seimbang intinya Ibu. Gizi seimbang itu ada karbohidratnya. Karbohidrat ini bisa nasi, bisa jagung, bisa roti. Mana yang Ibu suka? Karena Ibu hamilnya agak unik-unik. Kadang nggak bisa cium nasi, dia coba cari yang lain karbohidrat apa? Jagung, boleh. Kan boleh. Nggak suka makan jagung, agak ngetrend pengen jangan ada repot, udah roti jagung boleh. Intinya karbohidrat. Harus ada protein, nggak hanya ikan, daging, telur, boleh Bu ya. Tahu tempe boleh, mana yang suka. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, harus ada mineralnya, seratnya, sayur. Ada banyak macam sayur. Nggak suka wortel, brokoli, nggak suka brokoli dan ubi, nggak suka dan mie bayam. Mana yang suka yang mau makan. Yang penting harus ada sayurnya. Dan yang terakhir sama, harus ada buahnya. Mangga yang Ibu suka, makan mangga. Jambu yang Ibu suka, makan jambu. Ya. tahu? Saya usahakan bibitnya. Itu aja. Jadi nggak usah takut bibit. Saya usahakan bibitnya. Saya akan bagi. Tapi kalian pastikan ya, itu aja. Bukan saya yang ini demi. Di sini nih Bu, kesian Bu. Saya tahu sampai berapa di sini. Dan itu hilang, saya mau. Jadi bukan ibarat kata apa juga. Omongan saya kemudian ini anak-anak ini saya semua. Tadi Ibu Talita yang punya lima apa? Agak sisihkan sedikit ya. Jadi ini aja lah. Saya jelas gini loh. Bukan karena saya banyak uang, enggak. Lepas itu. Tapi saya punya harapan. Cuma satu yang saya inginkan dari Desa Lubang Timur ini. Karena saya kan mau pensiun. Tinggal menghitung hari kok. Berapa lama lagi saya. Biar ada kalian ingat dari Pondar Tambunan bahwa itu fair untuk kalian. Itu aja. Saya senang. Saya bukan jujur di saya ke sini. Kalau saya dipindah dari kasih kesejahteraan, saya tidak mau. Karena apa? Bukan saya nggak bisa bilang sama kalian. Tapi karena inilah yang saya ingin. Kenapa? Sentuhan langsung dengan kalian. Kalau ini semua mungkin bekas posyandu ini kan. Saya paling sering berantem sama chef di sini.
Kalau urusan posyandu, PMT nggak beres. Jujur nih, saya di situ. Saya nggak mau, karena apa? Saya paling kesal sama anak kecil ini. Saya anak saya sendiri. Bagaimana cuma saya nggak bisa berbuat? Bagaimana cara pun berbuat? Nah itulah, karena ini yang terangkan ini. Ya saya berbuat apa? Makanya saya bilang tadi, saya siapkan bibit lele. Siapa? Tinggal bilang aja. Dari bilang, di desa Lumban Pea Timur, ayo hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat, salam sehat, salam bahagia, horas, horas, horas. Oke, tepuk tangan. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan.